Nah, kalau kita pelajari dari bagian ini, ungkapan bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun. Yang dimaksudkan ia telah naik membuktikan bahwa dia bukan sekedar saja nabi. Dia bukan sekedar nabi, tapi dia adalah yang ilahi. Dia adalah Allah. Yesus yang sering dipersoalkan, hanya manusia biasa dan sebagainya. Tapi saya mau katakan kepada kita bahwa Yesus itu adalah yang ilahi. Dia adalah Allah. Kita memahami tentunya tentang teori yang pernah kita pahami, kita belajar teori kenosis, pengosongan diri, tubuh human, dia menjadi manusia. Firman yang telah menjadi manusia, sas egeneto. Saya mau katakan kepada kita bahwa dia selama ada di dunia benar-benar 100% manusia. Tapi dia benar-benar 100% adalah yang Allah, yang ilahi. Saya mau katakan kepada kita, karena hidupnya selama 3,5 tahun melayani di permukaan bumi, dia menunjukkan bahwa sifat-sifat kemanusiaannya nyata, punya pikiran, perasaan, kehendak, dan dia bisa lapar, dia bisa menangis, dia bisa sebagainya. Tetapi ketika dia mati dan bangkit dari surga, menunjukkan dia adalah yang ilahi, dia adalah Allah yang dahsyat, yang luar biasa, yang terkadang tanpa dipikirkan, yang menurut konsep manusia itu keliru dan salah, nggak masuk di akal, impossible. Saudara, memang Allah kita, Yesus kita, Tuhan kita, kalau dipelajari dengan akal kita, impossible. Makanya saya sering katakan, memahami Allah, memahami Yesus, dan memahami Roh Kudus bukan sekedar teori, bukan sekedar logos yang kita pahami, bukan sekedar knowledge yang kita pahami, tapi mari kita datang menjumpai dia. Kita datang menjumpai dia, kita akan mengalami pengalaman-pengalaman yang dahsyat di dalamnya, pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang kita bisa jumpai lewat doa kita, lewat pujian kita, penyembahan kita, membaca firman Tuhan. Itu yang akan nanti akan memberikan pencerahan, membuka kepikiran kita, perasaan kita, kehendak kita. Semua yang kita pikirkan, hal-hal yang baik akan dibukakan oleh kebenaran untuk menunjang spiritual kehidupan kita, rohani kita, kerohanian saya, kerohanian saudara. Nah, dari pengajaran ini tentunya kita memahami satu hal yang luar biasa. Yang saya katakan tadi bahwa yang pertama, Tuhan Yesus telah naik jauh lebih tinggi dari semua langit. Itu yang diungkapkan pada ayat 8 dan juga ayat 10. Ini luar biasa. Menunjukkan dia Allah yang besar, Allah yang hebat, yang dahsyat. Saya mau katakan kepada kita bahwa Yesus yang datang dalam dunia ini, benar-benar dia adalah Allah. Benar-benar dia sang pencipta, dia sang khalik, dia Tuhan kita. Yang oleh kebenaran firman Allah yang diungkapkan kepada kita, dia disebut Bapa, dia disebut Yesus, dia disebut Roh Kudus. Ini luar biasa. Saya mau katakan pengajaran ini, pemahaman ini akan mengupgrade kembali pengetahuan kita tentang Tritunggal, pengetahuan kita tentang Trinitas, tentang kebenaran Allah. Kita melihat pemahaman tentang teologi proper yang kita pahami. Kita melihat pemahaman tentang kristologi, Kristus yang kita pahami, yang sangat luar biasa. Bahkan kita melihat dan belajar memahami apa yang diungkapkan oleh firman Allah tentang pneumatologi, tentang Roh Kudus. Nah, bagian-bagian ini memberikan kepada kita tentunya konsep yang jelas tentang Tritunggal, konsep yang jelas tentang teologi proper, konsep yang jelas tentang kristologi, konsep yang jelas tentang pneumatologi yang kita belajar di dalam Alkitab, yang kita belajar juga dalam kitab Efesus, yang kemarin saya menyebut dengan bagian-bagian yang diungkapkan oleh firman Allah pada pasal 4. Ingat baik-baik, pasal 4 ayat 3 sampai yang ke-6 kemarin. Satu Bapa, satu iman, satu baptisan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau katakan kepada kita saat ini bahwa Tuhan kita dahsyat, Allah kita dahsyat, Bapa kita dahsyat, Yesus kita dahsyat, Roh Kudus yang kita miliki dahsyat. Nah, makanya kita belajar tentang pemahaman ini untuk memperteguh keyakinan kita, kekuatan kita di dalam Tuhan. Bagaimana kita sebagai orang percaya yang sudah masuk dalam persekutuan tubuh Kristus, yang selalu diteguhkan dengan kebenaran, yang selalu diteguhkan oleh firman Allah, supaya kita benar-benar menjadi orang percaya, orang Kristen yang punya konsep berpikir menurut Alkitab, konsep berpikir menurut cara Allah yang dituangkan dalam kitab Kejadian sampai kitab Wahyu yang kita pelajari. Ingat baik-baik ungkapan-ungkapan firman dalam bentuk profetik
kenabian dalam bentuk apapun yang kita pelajari yang menyangkut ungkapan-ungkapan kerasulan di dalamnya, bahkan Yesus sendiri berbicara di dalamnya, itu luar biasa dan sangat dahsyat, memberikan kepada kita iluminasi, penerangan, pemahaman, pengilhaman yang jelas untuk kita tidak ragu-ragu senantiasa mengambil terus keputusan untuk mengiring Tuhan, untuk percaya kepada Yesus yang benar-benar membekali kehidupan kita sampai hari ini. Dan konsep yang tentunya kita pelajari hari ini dari tema yang saya katakan tadi, pengalaman dan pemberian Tuhan Yesus. Dari bagian yang pertama kita melihat kebenaran yang hakiki, Tuhan Yesus telah naik jauh lebih tinggi dari semua langit, yang diungkapkan pada ayat 8 dan ayat yang 10, menunjukkan bahwa Dia adalah Allah, menunjukkan Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas semesta alam. Dia pencipta langit dan bumi, dan Dia juga yang menciptakan saya dan saudara dan segala isinya.